Kita masuk dalam pembahasan kita tentang 5 dosa Saul yang menyedihkan hati Tuhan. Kita sekarang masuk bagian yang keempat, yaitu iri hati dan benci terhadap Daud. Dan mari kita bersama-sama melihat dari 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 9. Saya yang membacakan kepada Bapak Saudara di tempat ini. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia dan mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan oleh juga pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang-orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Kita masuk dalam pendahuluan kita. Setiap manusia memiliki kelemahan emosi, afeksi, dan pikiran setelah jatuh di dalam dosa. Apa yang menyebabkan Saul iri hati, sampai marah, sampai benci, bahkan sampai membunuh Daud? Apakah ini hanya karena aspek situasional di luar? Atau karena sejak dia memiliki tahta itu, maka dia khawatir, dia takut, baru dia muncul daripada aspek nilai iri hatinya? Layakkah Saul iri dan marah kepada Daud? Kalau kita melihat konteks dari 1 Samuel 9 sampai 1 Samuel 18 secara menyeluruh, sebetulnya Saul itu tidak layak untuk dia iri hati. Tetapi kenapa dia iri hati? Nah, nanti kita akan bahas bagian ini lebih dalam. Apakah Saul menyadari bahwa kebencian terhadap Daud itu adalah dosa? Banyak orang melakukan kesalahan, tetapi dia tidak melihat ini dikaitkan dengan Tuhan, ini dosa. Dia tahu itu salah, tetapi lebih puas untuk dia menyatakan seluruh daripada keinginan dia. Sehingga dalam bagian inilah kita melihat manusia bukan dari aspek matanya, wajahnya, perilakunya. Tetapi lihatlah setiap orang daripada kedalaman hatinya yang punya satu wujud daripada setiap langkah-langkah kakinya. Daud adalah orang yang sungguh spesial di mata Tuhan. Saul spesial di mata orang Israel. Dia dipilih di dalam 1 Samuel 9 karena paras wajahnya, karena eloknya, karena tingginya, karena tegapnya. Jadi dalam bagian inilah saudara kita melihat di balik dia yang begitu ganteng, di balik dia yang begitu elok, di balik dia yang begitu tinggi dan tegap, ternyata saudara, secara nilai hati, secara nilai iman, secara nilai keseluruhan, dia tidak memiliki karakter sebagai seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh layak disebut alat kemuliaan Tuhan. Jadi dia tidak menyadari itu adalah suatu dosa yang harus diminta ampun kepada Tuhan. Apa akibatnya terhadap diri, orang lain, dan Tuhan jikalau seorang membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan? Ini akan punya satu dampak. Ini pasti punya akibat. Nah, di sini kita akan mendalami bagian ini. Karena kita tahu dalam sejarah ada kisah dalam Kejadian 4 ayat 1-16, yaitu pertikaian keluarga Kain dan Habel. Bagaimana melalui cerita itu kita tahu bagaimana ketika daripada Kain dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan satu kebencian, akhirnya dia melakukan sesuatu yang bersifat fatalisme, yaitu membunuh daripada adiknya sendiri. Jadi di sini saudara kita harus berhati-hati dengan virus iri hati, dengan virus kemarahan, dengan virus dendam.
karena bisa membutakan mata hati kita, membutakan hati nurani kita, karena kita menjadi budak daripada semuanya itu. Kita masuk dalam pembahasan kita. Mengapa Saul iri dan benci kepada Daud? Layakkah dia sebagai seorang pemimpin pada saat itu dia sungguh harus iri, benci kepada Daud? Sebetulnya tidak. Kenapa tidak? Dari awal dia dipilih bukan karena punya kualitas iman. Dari awal dipilih bukan karena kualitas karakter. Dari awal dipilih karena dia memenuhi syarat pengalaman daripada Tuhan dalam hal ketulusan dan kerohaniannya. Bukan. Dia dipilih hanya karena aspek fisik. Pada waktu dia ditetapkan untuk diurapi oleh Samuel, dia meresponi semua dengan sikap rohani yang begitu baik. Tuhan kasih dia pengalaman rohani seperti nabi-nabi. Tetapi saudara, pertanyaannya, sesuatu yang bukan sejati akan diuji dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam masalah. Akhirnya saudara, semua yang dimulai kelihatannya baik oleh Saul, pada waktu semua diuji dalam tekanan dan masalah dan setiap daripada ancaman, barulah kebongkar semua sifat aslinya. Nah, di sini saudara, kita melihat sebetulnya dia tidak layak untuk iri. Karena jabatan dia itu hanya anugerah Tuhan. Dia tidak layak untuk marah karena dia sudah banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, kenapa puncaknya, triggernya, ketika para wanita memuji-muji Daud melebihi daripada Saul, dia baru itu puncaknya seperti pecah daripada balonnya. Dia mengeluarkan semua ungkapan iri hati, amarah dan dendam kepada Daud. Nah, di sini saudara, seolah-olah para wanita itu menyiapkan semua dengan baik, seperti ada IO yang mengatur. Coba lihat, Daud seorang muda yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dia punya 3 kakak yang menyepelekan dia seperti ada yang paling kecil. Dia anggap hanya layak menjadi gembala daripada kambing domba. Ketika dia berperang, dia bisa mengalahkan daripada Goliat. Ini adalah orang hebat. Setelah itu kita dengar, dia diutus lagi oleh Saul pergi. Menang, menang, menang. Dan saat itulah saudara, figur Daud menjadi seorang yang dibicarakan dari mulut ke mulut. Dari rumah ke rumah, dari lokasi ke lokasi. Dan saat itu banyak wanita tahu sekali dia masih single. Dan juga Daud tidak kalah gantengnya pasti. Tetapi saudara, pada saat itulah saudara, semua wanita itu sangat tertarik dengan figur Daud. Mendengar dia pulang sebagai seorang pahlawan, mereka senang. Dan saat itulah saudara, tidak ada yang membuat pergerakan bikin pesta menyambut daripada Daud. Dan mereka punya satu pergerakan secara hati yang sama. Mereka berkumpul, membawa rebana, membawa seruling, mereka siapkan tarian, bahkan mereka siapkan yel-yelnya. Mereka udah siapkan semuanya. Bagaimana dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ada pembandingan. Ternyata saudara, semuanya itu saudara membuat Saul menjadi panas hati. Kenapa? Karena pembandingan. Dan Saul berkata dalam hatinya, orang-orang mengatakan aku mengalahkan beribu-ribu. Tapi kenapa Daud dikatakan berlaksa-laksa? Di dalam bagian ini saudara, saya tanya, apakah setiap para wanita itu bermaksud membandingkan Daud dengan Saul? Menurut kita, dibandingkan Kak, itu adalah kata-kata pujian. Secara kuantitas, pasti Saul punya pengalaman berperang lebih banyak daripada Daud. Tetapi yang tidak bisa dielak, secara kualitas, dia mengalahkan Goliat. Simbol benteng kekuatan daripada orang-orang, daripada musuh Israel. Saat itu, dikalahkan oleh Daud. Itu adalah sesuatu bentuk menunjukkan Daud orang spesial di mata Tuhan. Secara kualitas iya, tapi secara kuantitas belum tentu. Tapi pertanyaannya, kenapa ucapan para wanita ini begitu sangat membuat daripada hati Saul seperti panas? Sekarang pertanyaan saya, kita dibandingin, suka gak?
Nggak suka kan? Pasti. Tapi pertanyaannya, apakah ini maksud membandingkan? Sebetulnya tidak. Dalam bagian ini menjadi pertanyaan lebih Daud, kenapa Saul sensi? Karena dia sudah tahu teguran dosa pertama, teguran dosa kedua, teguran dosa ketiga akan ada pengganti daripada dirinya. Jadi saudara, dalam bagian inilah saudara, penyakit iri, penyakit kesensian daripada Saul itu dimulai karena dirinya tidak siap menerima keberadaan dirinya. Jadi semua masalah jangan berpikir itu datang daripada luar. Semua masalah penyakit hati itu dimulai karena diri kita tidak rela menerima keberadaan diri kita. Maka siapapun yang tidak menerima diri, siapapun yang tidak bisa bersyukur untuk keberadaan diri, siapapun yang tidak sungguh-sungguh untuk bagaimana bisa bersyukur di hadapan Tuhan untuk apa yang dimiliki secara lahiriah, secara daripada non lahiriah, maka orang itu akan menjadi masalah dalam aspek apapun juga. Jadi kuncinya saudara di sini, Saul sudah ada masalah dalam dirinya sendiri. Sehingga trigger itu muncul ketika para wanita memuji-muji Daud. Pertanyaan kita, kenapa tidak ada di situ dibilang remaja dan laki-laki dewasa memuji Daud? Ya, yang dimanapun kita aspek nilai daripada fenomenal para artis, yang bikin fenomenal para artis adalah ketika wanita menjadi pemuji. Benar kan? Jarang setiap follower itu laki-laki. Follower yang paling hebat menyatakan follower itu siapa? Wanita. Maka kalau mau jualan laku itu, carilah hati daripada wanita. Maka dia akan menjadi orang yang ekstrim, jadi pengikut tertentu. Nah, di dalam bagian ini saudara, laki-laki tidak muncul. Yang muncul adalah perempuan. Jangan disalahkan soal perempuannya. Tapi dalam bagian inilah saudara, segala sesuatu sudah Tuhan atur untuk membongkar keburukan hati seseorang. Triggernya adalah para wanita yang menyanyi, memuji, dan menari. Saul belum pernah mendapatkan sambutan begitu hebat. Tapi masalah itu bukan di luar, masalah itu di dalam. Nah kedua saudara, Saul itu takut dan khawatir dengan kedudukannya sebagai raja akan direbut oleh Daud. Dan sudah ditegur oleh Samuel, dan Samuel sudah mengatakan tahtamu akan beralih. Tapi kembali lagi saudara dalam bagian ini, ketika kita tidak rela melihat diri dalam ketetapan Tuhan, dan kita merasa punya ketetapan sendiri, saat itulah engkau melawan kodrat Tuhan. Saat itulah menunjukkan engkau tinggi hati. Jangan berpikir orang tinggi hati harus menunjukkan satu hal yang bersifat lahiriah apa yang dia pakai. Jangan pikir orang tinggi hati, orang sombong melihat segala sesuatu daripada ucapannya. Tidak saudara. Orang tinggi hati dimulai daripada dalamnya. Dia tidak rela dengan ketetapan Tuhan dan waktu Tuhan. Kenapa ada penyakit post power syndrome? Waktunya sudah pensiun. Tidak rela untuk dia menerima diri. Aku boleh dipensiunkan, tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku masih produktif. Dia pakai uang pensiun untuk usaha, akhirnya habis. Aku tidak punya lagi kedudukan, minimal aku jadi RT. Nggak bisa jadi RT, minimal jadi ketua paguyuban, apalah. Yang penting aku menunjukkan aku masih eksis. Setiap manusia punya aktualisasi diri, itu tidak apa. Tapi segala sesuatu aktualisasi diri, kalau untuk diri, untuk menunjukkan diri kita hebat, engkau sombong. Jadi dalam bagian inilah saudara, Saul itu sebuah orang yang sangat-sangat tinggi hati. Tapi bukan berarti orang tinggi pasti sombong, tidak. Daud orang kecil pasti rendah hati, bukan. Tapi problem yang terdalam, dia tidak menerima ketetapan Tuhan. Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dia tidak menerima rancangan Tuhan dalam segala sesuatu ucapan syukur. Sehingga pada waktu ada pembanding itu, dan pada waktu dia melihat dirinya
mulai tidak menjadi pamor lagi. Dia melihat ada pembanding, disitulah dia khawatir, disitulah dia takut. Tapi di balik itu, dia orang yang sangat sombong. Dia orang yang tinggi hati karena tidak menerima ketetapan Tuhan. Jadi dalam bagian inilah saudara, penyakit orang politik, penyakit orang dalam dunia bisnis, penyakit orang dalam dunia pengacara, penyakit seorang dalam dunia keartisan. Kalau dia tidak siap turun pamor, selalu dia akan muncul lagi satu impuls negatif daripada seluruh perilakunya. Kita melihat di dalam sejarah akan muncul penyanyi hebat. Dan penyanyi hebat yang sebelumnya akan dikalahkan dengan penyanyi yang baru. Penguasa akan muncul lagi penguasa yang hebat. Maka di depan akan muncul lagi pengusaha yang hebat. Jadi saudara, zaman di dalam sejarah akan membuat perputaran dunia memiliki dinamika dan inovatif. Dan orang yang kuat akan dikalahkan lagi dengan orang yang kuat. Dan setiap kekuatan pemerintah akan beralih kepada kekuatan pemerintah yang lain. Negara yang kuat akan beralih kepada negara yang lain. Orang yang top akan beralih kepada orang yang top yang lain. Orang yang kaya daripada keluarga ini akan turun, muncul lagi keluarga kaya yang baru. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, di dalam bagian inilah saudara, Saul tidak punya konsep tentang kedaulatan Tuhan. Beda sekali dengan Yusuf. Yusuf tahu sekali tentang kedaulatan Tuhan. Maka dia tidak takut pada waktu dia dijual, pada waktu dia dijadikan pembantu, pada waktu dia dimasuk penjara. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dia percaya ketetapan Tuhan. Dan langkah Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk setiap anak-anaknya selalu baik dan benar. Dari dalam bagian inilah saudara, Saul sudah salah, sikapnya makin salah. Yusuf dalam sikap iman dia benar. Aspek luar dia dijual, tetapi memunculkan sikap yang benar. Kenapa? Dari dalamnya sudah benar. Jadi dalam bagian inilah saudara, Yesus pun berkata, hati-hati dengan nilai hati kita. Waktu dia berbicara khotbah di bukit, kita diingatkan bagaimana memelihara hati kita yang terdalam. Itu adalah harta yang paling penting sebagai pelita, sebagai pemimpin kita untuk bisa mengerti tentang mau dibawa kemana kita ke depan, berdasarkan nilai terang iman yang menerangi hati kita. Nah, disinilah kita belajar, saudara. Masalahnya adalah di Saul itu sendiri. Pencetusnya adalah ketika para wanita semua menyiapkan daripada tari-tarian dan puji-pujian. Dan kur pada saat itu baik untuk didengar oleh semua orang, tapi tidak baik untuk Saul itu sendiri. Dan kalau ini ditinjau daripada penyakit psikologis, Saul tidak pernah terlatih menghadapi kompetisi dari kecil. Sehingga dia tidak pernah bagaimana memunculkan diri dan menerima diri dalam kekalahan. Menerima diri bersyukur dalam kemenangan. Dia tidak pernah terlatih. Maka penyakit ini biasanya muncul yaitu anak single. Atau anak yang tidak punya kompetitor. Atau anak yang tidak dibesarkan dalam lingkungan yang kuat kompetitornya. Maka pada waktu dia dewasa, dia menjadi orang yang rentan. Tidak tahan mentalnya. Ketika ada tekanan, ketika ada pembandingan. Bukan berarti nanti Bapak Saudara langsung mendidik anak-anak terus banding-bandingin. Terus banding-bandingin. Akhirnya dua-dua korban. Kenapa? Semua menempatkan diri sebagai orang yang kalah. Atau aspek supernya adalah masing-masing mendirikan dirinya dan menjadikan dirinya orang pemenang. Punya ambisi yang luar biasa, itu bisa muncul. Tetapi saudara, pendidikan yang baik tidak boleh memang dalam nilai pembanding-pembanding untuk anak-anak kita. Boleh menjadi nilai studi belajar untuk melihat sesuatu orang lebih berhasil. Tapi bukan berarti orang tua membanding-bandingkan anak supaya ini dimajukan karena lihat pembanding. Bukan. Karena biar bagaimanapun, jikalau anak itu tidak siap secara iman dan karakter, dibanding-bandingkan itu sakit hatinya. Ya. Jadi dalam bagian inilah saudara, mungkinkah itu terjadi karena Saul dari kecil tidak pernah terlatih?
Mungkin. Tetapi saudara, yang perlu kita lihat, ini semua karena dosa.